Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Timur Soleh, CGP Angkatan 7, kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Yuli. Beliau pengajar mata pelajaran matematika di SMK Setapen, di mana pada saat ini kita akan melakukan aksi nyata mengenai coaching supervisi akademik yang diawali dengan adanya kegiatan pra-observasi. Ya. Bagaimana Bu Yuli kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Timbul. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada kegiatan grup penggerak ini. Terima kasih sudah dilibatkan Pak Timbul. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi baik, kita akan berdiskusi, kita akan sharing mengenai coaching supervisi akademik, di mana saya sebagai coach akan mendengar keinginan dari Bu Yuli di kelas itu mau seperti apa gitu. Ya. Jadi kita langsung mulai saja ya. Coaching ini kira-kira keinginan Bu Yuli dalam pembelajaran itu seperti apa? Keinginan utama saya ya Pak ya. Kalau di pelajaran itu saya pengen anaknya itu aktif di kelas Pak. Jadi ketika ada pemberian materi mereka itu terlibat di dalamnya. Jadi mulai dari belajar mandiri, mungkin kemudian kegiatan berkelompoknya mereka aktif. Emang biasanya seperti apa anak-anak? Biasanya kalau di pelajaran saya Pak, anak-anaknya itu kaku, kemudian malu, juga enggak percaya diri untuk sebenarnya tahu di sini sudah paham, cuma untuk mengekspresikannya itu malu masih gitu Pak. Itu terjadi di setiap mapel atau di pelajaran matematika aja gitu? Kira-kira? Kalau saya tanya-tanya sih dari beberapa orang guru, memang kejadiannya juga sama. Ada kadang-kadang memang malu untuk berekspresi seperti itu. Sulit untuk diajak kerjasama, komunikasi. Jadi mungkin bukan hanya di pelajaran Bu Yuli saja, berarti hampir di semua mata pelajaran di SMK Setapen ini memang karakteristik anaknya seperti itu. Oke, sepengetahuan saya Pak. Nah, sudah mengetahui bahwa anaknya pemalu atau sulit untuk diajak komunikasi, kemudian keinginan Bu Yuli anaknya aktif. Ada beberapa cara yang sudah dilakukan Bu Yuli nggak untuk mencoba menggali potensi aktif itu? Beberapa cara ya yang biasanya saya gunakan itu sistem kerja kelompok. Tapi kendalanya Pak, ketika mau diajak kerja kelompok memang sulit untuk gabung seperti itu Pak. Maksudnya ada beberapa anak yang sulit untuk bisa kolaborasi gitu. Betul, masih dengan kelompoknya sendiri. Kemudian selain dengan cara kelompok itu, biasanya saya juga menyajikan materinya, bukan hanya sekedar di buku teks, tapi sudah menyiapkan filenya. Ada juga video-video yang saya masukkan ke dalam link grup. Tapi kemauan untuk belajar mandirinya itu masih kurang, belum terlihat. Dari mana Bu Yuli tahu bahwa belajar mandirinya masih kurang? Nah, saya tahunya itu ketika di awal pembelajaran saya tanyakan. Saya sudah men-share materi di grup semalam. Nah, di antara kalian apakah sudah ada yang membaca? Nah, dari situ kan sudah kelihatan Pak. Yang membaca kan hanya sebagian, tidak sampai 50%. Nah, kira-kira itu kenapa hal itu bisa terjadi? Apa ya Pak ya? Apa mungkin ini ya Pak ya? Apa mungkin saya terlalu sering memberikan perintah seperti itu ya Pak ya, sehingga anak-anak merasa jenuh untuk mengerjakannya. Males gitu. Bisa jadi dari saya. Kalau dari segi pandang siswanya, ya mungkin masih kurang istirahat Pak. Kurang istirahat. Jadi butuh main dulu lah, kalau masalah belajar di sekolah aja seperti itu. Jadi rata-rata anak itu ketika dikasih materi itu males sekali bacanya gitu. Seperti itu. Nah, biasanya dikasih materi apa emang kalau matematika? Yang mengkhawatirkan atau gimana gitu? Sebenarnya bukan mengkhawatirkan, tapi ya mungkin materinya kurang kontekstual ya Pak, sehingga kurang bisa dicerna secara langsung, mungkin seperti itu. Jadi
ya mungkin kedepannya bisa jadi materinya saya kaitkan dulu dengan pengalaman siswa. Gitu. Cara tersebut belum pernah dilakukan berarti? Sudah pernah sih, tapi sudah lama sekali Pak. Jadi yang nggak, maksudnya ke kelas ini yang akan kita coba observasi belum pernah berarti? Belum pernah. Oh, belum pernah mengkaitkan matematika dengan kesehariannya atau matematika dengan kepentingan anak itu sendiri, belum pernah berarti ya? Belum pernah. Oke, berarti itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam rencana itu ya Pak ya. Oke. Kemudian ini lagi Pak, saya pernah menggunakan sistem kuisis juga. Maksudnya pengennya sih anak-anak aktif di di kelas. Jadinya kan sebenarnya kan untuk refleksi juga. Anak ini sudah bisa paham atau enggak? Karena kalau saya tanyakan sudah paham, pasti jawabannya paham atau banyak yang diam. Nah, itu kan enggak kelihatan antara paham atau tidaknya. Jadi saya pakai kuisis pada waktu itu. Ya, terlihat sekali kan ya Pak ya, antusiasmenya seperti apa. Tapi bagi siswa yang termotivasi itu masih sedikit juga, tidak semuanya. Masih ada yang aduh males seperti itu Pak. Oke, tadi sudah ada kuisis, sudah ingin menerapkan kontekstual. Nah, berarti Bu Yuli kalau ingin menerapkan kontekstual sudah mengetahui kebutuhan anak itu apa gitu. Kebutuhan anak apa itu ya Pak ya? Ya namanya misalkan kan setiap anak tuh berbeda-beda tuh. Oh, saya paham maksudnya mungkin ini ya Pak. Anak itu punya karakteristik kecerdasannya, misalkan kalau bisa cepat menerima materi dengan cara melihat, mendengarkan, kinestetik. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya, betul. Gaya belajar. Betul. Masih belum sih Pak. Jarang sekali, tidak pernah saya lakukan seperti itu karena memang matematika itu kan sebentar waktunya. Materinya seminggu itu matematika kalau nggak salah di SMK 4 jam ya? Oke, 4 jam. Seminggu 4 jam. Ya menurut saya kurang kalau seandainya harus dianalisis. Mungkin perlu ada waktu khusus memang benar untuk melihat gaya belajarnya, kemudian tingkat kesiapannya juga mungkin, atau apa lagi ya Pak ya? Ya, kalau dilihat secara teori nanti kita bisa cek itu ya tadi betul kesiapan belajarnya dulu. Ya. Misalkan tadi materinya mau materi apa? Materinya minggu depan itu transformasi geometri. Submaterinya tentang refleksi. Refleksi itu pencerminan berarti ya? Pencerminan. Nah, tadi kan kita mau mengkaitkan pencerminan itu dengan kebutuhan anak sehari-hari, kontekstual. Ya, tapi kan kita belum tahu anak itu di kontekstualnya itu ngerti apa enggak, atau setelah menemukan hal seperti itu apa enggak. Gitu. Berarti kita harus baca dulu yang namanya kesiapan belajarnya dulu. Nah, di dalam kesiapan belajar itu kita bisa ngecek, bisa kita tahu apakah anak tersebut sudah siap untuk belajar cermin atau belum. Misal dia jangankan pencerminan, kali-kalian aja masih sulit. Ya. Kemudian kita berikan pencerminannya buat apa gitu. Karena materi dasarnya pun masih belum kuat gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kita harus petakan dulu di kesiapan belajarnya seperti apa. Tadi yang kedua tadi apa kata Bu Yuli, ada apa? Kinestetis apa? Gaya belajar. Gaya belajar. Nah, gaya belajar anak-anak pun pasti kan tidak sama ya Pak. Tidak sama, berbeda. Nah, kira-kira dalam gaya belajar Bu Yuli mau seperti apa menanggulanginya hal tersebut? Sempat saya pikirkan ini Pak. Berarti mungkin Pak untuk gaya belajar yang anak-anak yang visual sama auditori bisa saya berikan video. Kalau visual mungkin ada tambahan bumbu teks. Nah untuk yang kinestetik ini karena kaitannya dengan geometri, saya coba pakai GeoGebra Pak. Apa itu GeoGebra? GeoGebra itu aplikasi, semacam aplikasi yang bisa membantu. Jadi di dalamnya itu sudah ada kalau di matematika ada bangun ruang 3D sama 2D, 2 dimensi. Jadi di sana itu kita bisa belajar mengenai
koordinat kartesius, kemudian kita bisa menggunakan media itu untuk pencerminan juga, refleks apa namanya, sifat-sifat transformasi itu. Nah nanti saya coba pakai itu. Jadi kalau anak yang kinestetik kan biasanya sukanya yang mengolah seperti itu ya Pak ya. Jadi supaya kebutuhan geraknya dia itu tersalurkan. Seperti itu Pak. Ya orang-orang yang visualnya ada aja tayangan videonya atau dari buku teksnya. Kalau yang auditori berarti di tayangan video itu harus juga ada suara-suaranya. Gitu ya Pak ya? Ya, siap. Nah, berarti dengan tadi kita tujuannya ingin anak supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Bu Yuli mau memetakan dulu. Tadi ya. Memetakan apa namanya? Kemampuan dasar. Nah, caranya seperti apa? Kemampuan dasarnya gini Pak, rencananya itu dari kemampuannya itu mungkin hanya sekedar tanya jawab ya Pak ya. Sudah paham materi pencerminan, dikasih materi dasar sebelumnya, sifat-sifat bayangan di cermin datar seperti apa, tingginya bagaimana, jaraknya bagaimana, nanti akan diarahkan kepada konsep refleksi tadi. Nah itu kan berarti membaca kesiapan belajar anak. Itu mau dilakukannya kapan itu kira-kira? Saya rencanakan itu di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke materi inti. Berarti misalkan Bu Yuli hari Senin atau hari Selasa jam 7 sampai kalau 4 jam berarti sampai jam 10 lah ya sampai istirahat. Nah, berarti dari jam 7 sampai jam 7.30 Bu Yuli mau ngecek dulu kesiapan belajarnya gitu. Iya, seperti itu rencananya, Pak. Rencananya. Yang sudah tergambar belum kira-kira keberhasilannya seperti apa? Kalau tidak berhasilnya, deadlocknya seperti apa? Masih belum terbayang sih Pak. Soalnya saya hanya sekedar bisa melihat ini antara siap dan tidak siap. Cuma seperti itu aja. Masih belum sempat terpikir selanjutnya gimana ya? Itu yang harus dipikirkan. Ya, misal ada sebuah wawancara anak, 6 orang anak nih wawancara. Kemudian, 2 anak ini masuk ke dalam kategori tidak bisa. 2 anak kategori ini bisa tapi masih awal bisanya, dia hanya mengetahui belum memahami. 2 orang anak ini mengetahui dan juga memahami. Nah, dari kesiapan belajar yang sudah kita ketahui itu, kita berarti akan mengambil hal tersebut, kemudian kita jadikan pembelajaran kan. 2 anak ini akan seperti apa pembelajarannya? 2 anak ini akan seperti apa pembelajarannya? 2 anak ini akan seperti apa pembelajaran? Itu kan berbeda. Iya. Itu dinamakan dengan namanya diferensiasi. Oke. Gitu. Berarti nanti saya akan coba buat perencanaannya dimulai dari awal pembelajarannya itu kita lihat kesiapan siswa belajarnya. Kemudian dianalisis tingkatnya seperti apa ya Pak ya. Apakah hanya sekedar tahu, apakah sudah paham. Yang ketiga mungkin bisa mengaplikasikannya seperti itu. Kemudian setelah itu dikasih materi konsepnya, di mana nanti materi konsepnya itu kita berikan dalam bentuk video, kemudian ada buku teks dan juga GeoGebra, dan mungkin ditambah LKPD ya Pak ya, lembar kerja, sehingga nanti bisa melaksanakannya sesuai dengan LKPD tersebut. Kemudian di akhir mungkin setelah mengerjakan LKPD nanti siswanya diajak untuk presentasi. Setelah presentasi nanti kita buat kesimpulan dan mungkin ada refleksi dari kegiatan itu. Mungkin seperti itu. Nah, nanti sudah tergambar tuh. Nah, tadi kan kita membaca dulu kesiapan belajar dan gaya belajarnya itu tadi dari awal. Nah, apakah kesiapan itu akan Bu Yuli dari jam 7 sampai jam 7.30 tersebut atau di hari lain? Kira-kira bagusnya seperti apa menurut Bu Yuli? Supaya Bu Yuli ketika menyiapkan rencana pembelajaran tersebut tidak mendadak gitu. Oke. Mungkin akan saya rencanakan itu di awal aja Pak.
Karena kan sebelumnya saya berikan materi dulu. Maksudnya sebelumnya itu? Pada minggu sekarang ya, nanti kan saya ngajar, nanti akan saya sampaikan materi untuk minggu depan yang kita supervisi itu. Nah, setelah itu ketika di awal pembelajaran, saya ngeceknya di sana. Jadi Bu Yuli, misalkan sekarang hari Rabu ngasih materi tentang A misalkan. Kemudian minggu depan kan akan ngasih materi B. Nah, di akhir pembelajaran itu Bu Yuli ngasih clue dulu gitu ya. Iya. Minggu depan kita akan belajar tentang B. Ini loh materinya. Bu Yuli kasih bocoran lah gitu. Iya, rencananya seperti itu. Jadi paling tidak kan ya mereka sudah siap dari rumah. Harapannya seperti itu. Oke. Menarik. Jadi nanti pada saat kita observasi, kasarannya Bu Yuli sudah bisa membaca kesiapan belajar siswanya tersebut berikut dengan profil atau gaya belajarnya. Harapannya seperti itu. Kira-kira mau dibagi berapa kelompok? Ya. Satu kelompok 4 orang biasanya Pak, itu lebih efektif menurut saya. Ya tadi dari kesiapan belajarnya itu kira-kira mau dibagi berapa? Ada yang siap, tidak siap atau seperti apa? Mungkin saya bagi menjadi siap itu 2 misalkan ya Pak ya. Kemudian ada yang pertengahan, itu mungkin 1 atau 2 juga. Terus yang terakhir yang tidak siap. Jadi kurang lebih ada 4 sampai 5 kelompok. Oke, berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian nanti di pembelajarannya kelompok-kelompok ini akan seperti apakan? Jadi setelah dibagi kelompok-kelompoknya, diberikanlah lembar kerja itu. Semuanya sama atau lembar kerjanya atau berbeda-beda? Saya buat sama dulu ya Pak ya. Jadi sementara ini saya buat sama biar bisa dilihat. Tetapi mungkin perlakuan di tiap kelompoknya nanti yang akan berbeda. Diferensiasinya di perlakuan ke tiap kelompoknya. Jadi materinya sama, tapi prosesnya akan berbeda. Misal ini yang kelompok siap, yang sudah sangat bisa. Kira-kira Bu Yuli akan seperti apa ke mereka? Ya, saya hanya sekedar bagaimana, mungkin hanya sekedar mengarahkan aja. Tidak sampai dari yang paling rendah aja dulu ya Pak ya. Kalau dari yang paling rendah mungkin nanti saya minta anak itu membaca petunjuk kerjanya, apakah sudah paham. Detail banget gitu, rinci. Bu Yuli memastikan bahwa dia memahami langkah kerja tersebut atau tidak. Iya. Kalau yang di pertengahan ya sedang-sedang aja ya Pak. Agak mulai ditinggalkan. Kalau yang di tinggi mungkin saya melihat hanya sekedar melihat runtutannya sama tanya hasil akhirnya gitu aja. Karena dia sudah bisa ditinggal gitu kan. Oke, itu berarti di diferensiasinya perbedaannya ada pada tahap proses meskipun konten materinya sama. Kemudian tadi kan Bu Yuli bilang mau ada presentasi. Kira-kira presentasinya sama atau tidak? Saya buat berbeda aja Pak di LK-nya. Yang pertama itu anak mempresentasikan hasil lembar kerjanya secara tertulis ya Pak ya. Tapi nanti saya juga akan melihat mungkin ada anak yang mengerjakan presentasinya berdasarkan GeoGebra itu. Itu untuk mengakomodir gaya belajar anak yang tadi adanya kinestetis, adanya visual atau audio seperti itu. Oke. Jadi sudah tergambar nih. Tadi awalnya Bu Yuli mau ada mengecek dulu kesiapan belajar dengan adanya ngasih bocoran materi di minggu sebelumnya yang kemudian akan dibaca pada awal pembelajaran. Untuk hasil tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok menurut kesiapan belajar siswa. Kemudian treatmentnya ke setiap kelompok itu berbeda berdasarkan kesiapan belajar siswa tersebut yang diakhiri dengan presentasi. Presentasinya pun akan berbeda. Nah, kira-kira dengan 4 jam pelajaran itu akan cukup atau tidak? 4 pelajaran. 4 jam pelajaran.
Sepertinya cukup, Pak. Sepertinya cukup. Hanya pada materi apa tadi refleksi, bukan pencahayaan, pencerminan, pencahayaan lighting itu mah. Nah, pada saat materi-materi itu kan tadi keinginannya kita memunculkan keaktifan siswa berdasarkan gaya belajar dan kesiapan belajar. Jadi siswa sudah lebih siap karena merasa dirinya diakomodir gitu kan. Selain keaktifan, kira-kira ada keinginan lain nggak pada saat kita observasi? Keinginan lainnya mungkin apa ya Pak ya? Aktif. Mungkin dilihat dari hasil. Tapi menurut saya yang utama dulu keterlibatannya, Pak. Berarti anak supaya dia senang dulu, nyaman dulu, aktif dulu. Kalau itu sudah berhasil, baru kita melanjut ke hasilnya. Grade yang lain ya. Oke. Seperti itu. Nah, berarti tujuan yang paling utama kita pada tahap observasi coaching supervisi akademik itu fokus pada bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dengan tadi kalau bahasa teorinya adanya diferensiasi, pembelajaran gitu ya, berdiferensiasi. Kalau bahasa kita mah pembelajaran gimana anak nyaman di kelas gitu. Dan maunya seperti itu. Dengan tadi diferensiasi itu kita melihat dulu kesiapan belajar yang disalurkan atau dilihat dalam diferensiasi proses dan diferensiasi hasil tadi lewat presentasi. Dua, ada yang pakai buku dan ada yang algebra tadi. GeoGebra. Oke. Berarti kita akan laksanakan pada hari Seninnya. Pelajaran Bu Yuli ini kan hari Rabu sekarang kita. Pelajaran Bu Yuli itu hari Senin depan, Pak. Senin depan ya. Oke. Jadi kita ketemu di kelas 11 berarti 11 RPL ya, materinya pencerminan. Betul. Ada lagi yang perlu diobrolkan atau sudah tergambar dengan jelas? Sudah, Pak. Jadi nanti mungkin saya buat rancangannya. Kemudian kita beraksi. Nanti saya minta tolong apa yang kurang dari itu. Oke, siap. Cukup dulu berarti ya? Atau kita nanti ada pertemuan lagi nggak kira-kira? Sebelum pembelajaran mungkin Pak, setelah saya buat rancangannya saya konsultasikan lagi dengan Pak Timbul. Oke, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Kita ketemu lagi pada saat Bu Yuli sudah membuat rancangan pembelajaran tersebut yang di dalamnya ada perbedaan diferensiasi dan membaca dulu kesiapan dan minat gaya belajar siswa. Oke. Setelah itu baru kita ke observasi. Oke, demikian kegiatan pra-observasi pada coaching supervisi akademik ini bersama Bu Yuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mari mulai. Selesai. Baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Nah, sekarang coba buka HP-nya di grup WA Bu Yuli dan share Mentimeter. Bu Yuli tahu perasaan kalian hari ini. Coba tuliskan 3 kata. Sudah ketemu nggak? Login ada, iya dong. Pakai Google aja loginnya ya. Dewi lagi masih menunggu jawaban dari kalian. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sangat ada Silakan jujur aja, Mbak. singgung. Silahkan tuliskan di sana, kemudian submit. Kirim. Submit.
Pusing bu, juga sih yang mana Ayo, siapa mas kamu? Ngantuk tuh senyum, pusing, baik senyum. Dim, mau berapa dim? Terserah, rasa kalian bagaimana hari ini ya? Mandiri, bro. Silahkan tulis sudah. Pusing, aduh pagi-pagi kok sudah pusing. Baik banget. Lu, wajah dulu ya, semoga sehat. Happy, kayaknya ada banyak bahagia gitu, happy. Kemudian, alhamdulillah sehat. Dingin, ada yang merasa dingin? Ada. Diri panas apa? Lapar. Ini harapan ya? Ya. Sarapan pagi itu baik untuk kesehatannya. Ya. Biasa aja. Ada lagi yang mau menuliskan di Mentimeter? Masih ada? Siapa ya? Sedikit mumet. Kenapa mumetnya nggak banyak ya? Cuma sedikit aja ya. Hari ini tanggal 2 ibu udah kasih uang. Ada ngantuk baik banget tuh, baik lemas, healthy. Lapar. Kebiasaan ini dia nggak sarapan. Tapi semoga semuanya tetap bersemangat. Baik, hari ini kita belajar materi tentang refleksi. Nah, bisa berhenti dulu untuk Mentimeternya ya. Refleksi. Pernah dengar kata refleksi? Santai. Refleks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa datangnya terlambat? Besok dapat sekali ya, semoga besok tidak nakal lagi. Amin. Assalamualaikum. Sampai refleksi. Refleksi itu ada kaitannya dengan apa? Tenangan. Tendangan. Ketenangan. Ketenangan. Refleks itu dalam psikologi sendiri ya. Kalau dalam fisika, refleksi artinya apa? Kaget. Ada lagi reflection, cerminan. Jadi kalau dalam matematika yang dimaksud dengan refleksi ini adalah pencerminan. Nah, Kaitannya sama cermin. Jadi refleks dalam olahraga mungkin gerak refleks ya. Ya, Bu. Kalau dalam psikologi berarti refleksi diri. Apa yang sudah saya lakukan? By the way, terkait dengan refleksi diri, kalau saya lihat muridnya banyak yang berkurang ini, siapa ya yang nggak hadir ya? bagus sama Hari. Kenapa ya bagus nggak hadir? Ini hari. Oh ada, Muzamil, Cekto, semuanya ada ya? Cuma kita bagus. Bagus. Kalau ada kabar dari bagus. Ada coba Ibu. Ya, semoga selamat sampai tujuan di sini maksudnya. Baik, karena kalian tadi menjawab refleksi itu adalah pencerminan. Kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran adalah kalian peserta didik diharapkan nanti bisa belajar mengenai konsep pencerminan untuk menentukan atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pencerminan pastinya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai transformasi geometri, yaitu dalam bentuk translasi atau
pergeseran. Mau cari lagi? Aset. Nah, hari ini kita belajar mengenai refleksi. Geometri bisa dibaca seperti ini ya. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih. Di depan ada gambar. Gambarnya orang bercermin. Namanya Didi. Ada objeknya, diri asli, dan ada bayangannya. Bercermin si Didi itu. Wiru mau tanya, jarak Didi ke cermin dengan jarak bayangan Didi ke cermin itu sama? Sama. Kalau seandainya ditanyakan lagi, tinggi badannya hanya itu sama antara asli dan bayangannya. Harusnya sama. Kan beda posisi. Yang sebelah ini bagian kanan, kalau bayangannya jadi kiri. Itu sebaliknya. Jadi kita menggunakan sifat-sifat pencerminan ini untuk belajar mengenai refleksi. Sudah siap belajarnya? Siap. Baik. Kita bagi kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Kita bagi 4-4. Masih ingat kan nama kelompoknya? Iya, Bu. Ya. Nih, yuk. Kita coba kerjakan. Oh ini ya, ini Bu. Nah, tak tahu. Iya. Bayangannya ada di situ. Itu buat apa? Foto min 4, min 4. Baik anak-anak, apa sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Baik anak-anak, apa sudah selesai? Sudah. Oke, berarti saya butuh satu kelompok untuk presentasi ya? Ya. Untuk kelompok satu kita kelompok yang kedua presentasinya mengenai pakai geometri dari kelompok satu dulu. Kelihatan nggak ini? Kalau ini bagian gambarnya sudah
Ramen, boleh ramen. Dompet kecil. Adi, Mira. Mandika Mira tuh. Karena yang di sini hasilnya kurang bagus ya. Coba kalian bisa lihat di grup WA hasil dari kelompoknya Andika. Wah, sangat bagus. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas matris transformasi refleksi. Di sini tulisan titik tersebut beserta bayangan titik hasil pencerminan pada tabel berikut. Titik awal. Nah, titik awal A di sini 1,1. Di A aksen 1,1. B 3,2. Dicerminkan bayangan titik B aksen 3,2. Titik awal C 6,3 di bayangan titik C aksen 6,3. Titik awal D min 2,2 bayangan titik D aksen min 2,2. Baik, untuk tugas yang kedua, adik-adik yang berani untuk mencoba menggambarkan bayangan dari bidang datar ABCD ini. Saya Bu. Oke, gimana teman-teman? Coba kita cek pakai GeoGebra, bener nggak ini hasil refleksinya seperti itu. Nah, kalau pakai alat ini kalian bisa langsung mengecek lah itu gambar bayangannya yang di sebelah sini. Oh, bukan ngaleh ternyata. Mungkin kekurangannya adalah koordinat yang ada tampak di sini itu kurang jelas, jadi kalian tulisnya lebih kecil mungkin gitu ya Nel ya. Tapi kan sudah menyerupai bentuk aslinya. Hanya saja mungkin karena tidak ada gridnya, apa namanya garis-garisnya, sehingga dia itu agak susah untuk menentukan hasil bayangannya gimana. Ini kayaknya begini naik kan ya barusan ya? Iya. Ini nggak pas lagi ya? Coba saya tanya. Ada. Nah, Parat lah ya. Iya. Berarti memang dapat dari. kesulitannya kalau seandainya gridnya tidak nampak di layar. Tapi sudah benar ya? Ya benar. Pasar ini. Baik, kalian bisa belajar materi ini dengan GeoGebra link yang saya pilih. Kalian bisa menggeser sumbu yang ada di sini cerminnya. Yang pasti ini. Gimana dengan materi yang sudah kalian pelajari? Adakah masih bertanya? Mungkin ada kesulitan dengan materi refleksi.
patternnya? Ukurannya? Ukurannya? Sama seperti yang ini ya? Sama. Ukurannya apa? Sama. Jarak objeknya sama. Jarak objek ke cermin dengan cermin kebayangan harus sama. Kemudian beda sisinya. Oke, maksudnya yang dimaksud Dwi mungkin yang ini ya. Kalau yang apa namanya? Runcing objek asli pada bayangan yang di sebelah kanan. Ada lagi sifat itu ya? Berarti kita gunakan sifat-sifat itu untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan referensi pada transformasi geometri. Nah, dari bahan anak kita sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai rotasi. Jadi perpindahan suatu objek yang berkaitan dengan rotasi. Untuk itu nanti saya akan bagi linknya untuk belajar sendiri di rumah. Kemudian kita akan terjadi kelompok lagi, diskusi lagi. Begitu ya? Ya. Baik. Untuk tugas yang kedua sebagai penutup kegiatan kali ini ada tugas. Silakan kerjakan dengan waktu 10 menit. Jauh. Ya. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah. Baik, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Timur Soleh, CGP Angkatan 7 kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur. Kebetulan hari ini saya didampingi oleh Ibu Yuli, guru matematika dari SMK Sutapen, di mana kita akan melaksanakan pasca observasi dalam aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Baik Bu Yuli, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau saya repotkan ini untuk kita sama-sama belajar dalam penerapan guru penggerak ini di sekolah kita. Kebetulan kan kita sudah melaksanakan praobservasi, di mana praobservasi kan fokusnya pada bagaimana meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Kemudian minggu kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya observasinya, di mana observasi itu dilaksanakan pada kelas 11 RPL pada materi Transformasi geometri, submaterinya refleksi ya, pencerminan. Nah, kira-kira dari kegiatan itu kita refleksi dulu, bagaimana perasaan Bu Yuli ketika melaksanakan observasi supervisi akademik tersebut? Perasaan saya tadi ya cukup senang. Awalnya kan memang di pelajaran matematika yang saya bimbing itu masih kaku, anaknya kurang aktif dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan masukan dari Pak Timbul, arahan bimbingan itu, maka saya mencoba untuk sesuatu yang baru di kelas. Ya, alhamdulillah menurut saya ada peningkatan walaupun tidak semuanya terlibat aktif, tapi kan paling tidak sudah bertambah. Ada progres. Ada progres. Dari ya, misalkan 15 siswa jadi 17 siswa gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Walaupun tidak semuanya, tapi kan ya alhamdulillah ada peningkatan. Kalau seandainya terus berlanjut, insya Allah mungkin bisa semuanya kan gitu, Pak. Jadi feel-nya merasa senang gitu. Dengan kenyataannya kita telah melakukan observasi. Nah, kira-kira pembelajaran yang didapat dari kegiatan itu seperti apa dari Bu Yuli sendiri? Pembelajarannya adalah bahwa untuk mengajar, kita kembali lagi pada naruri siswa ya, buat siswa merasa nyaman dulu, itu ya Pak. Ya, betul. Nah, ketika siswa sudah merasa nyaman, kita kaitkan materinya dengan kontekstual, maksudnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalau materi refleksi, saya kaitkan dengan pencerminan. Jadi saya bawa anak-anak itu untuk merefleksikan diri. Oh, waktu bercermin seperti apa ya kejadiannya. Baru setelah itu saya ajak mereka itu lanjut pada materi refleksi.
di geometri. Geometri. Oke. Itu di pembelajarannya. Nah, dari hasil kita beberapa waktu, mulai dari praobservasi, kemudian kita sama-sama belajar bikin RPP berdiferensiasi, kemudian kita sama-sama belajar di observasi tersebut. Kira-kira kedepannya keinginan Bu Yuli seperti apa penerapannya gitu dari beberapa waktu itu yang belajar sama saya itu? Ya, saya berharap untuk materi lainnya itu saya bisa menerapkan yang seperti Pak tim bimbing kemarin, yaitu ada diferensiasi, kemudian ada diferensi kontennya, gimana cara anak itu bisa menerima, karena kan kebutuhan setiap anak berbeda, yang video seperti apa, audio seperti apa, yang kinestetik. Kalau yang direfleksi ini kan anak yang punya kebutuhan video audio itu kan saya pakai video. Kemudian yang kinestetiknya saya pakai GeoGebra tadi. GeoGebra seperti itu, Pak. Aplikasi itu ya. Aplikasi. Walaupun memang masih baru untuk diaplikasikan, hanya saja kan saya mencoba di sini. Betul, Pak. betul. Nah, kan sudah ada tuh pengennya berlanjut, kemudian ada tahapan-tahapan untuk berlanjutnya nanti supaya anak lebih aktif. Kira-kira sudah ada yang terpikir nggak dalam bukan evaluasi ya, apa namanya, keinginan buat kedepannya seperti apa gitu, tahapan-tahapan yang akan dilakukannya gitu. Tahapan yang akan dilakukan, ya mungkin ada satu hal yang masih belum sempurna ya Pak ya, dalam mengklasifikasi siswanya, kriterianya, kesiapan belajarnya itu yang masih belum muncul. Baru ketika terlaksana, oh ya tidak bisa ya kalau seandainya kesiapan belajarnya ini siswa dikelompokkan hanya berdasarkan kemampuannya gitu kan ya. Ya harus tahu juga kesiapannya seperti apa. Mungkin itu yang terlewat, yang perlu saya gali lagi dari anak-anak. Mungkin penyampaian materinya bisa saya berikan di awal dalam bentuk video atau buku teks yang mereka miliki, biar mereka belajar dulu dari belajar rumah. mandiri dulu di rumah. Oke, jadi ketika memiliki kesiapan belajar yang rata kan lebih mudah untuk mendorongnya. Ya. Betul. Jadi kalau seandainya kesiapan materinya yang ini bagus, tinggi, dikumpulkan otomatis kan lebih cepat, efektif. Sedangkan kalau yang kesiapan belajarnya itu rendah, menurut saya itu saya lebih gampang juga membimbingnya. Ya, lebih pas gitu ya. Lebih pas. Jadinya dimulainya dari mana itu mungkin lebih terasa. Jadi kata kuncinya mungkin untuk peningkatan tadi, Ibu mau mengecek atau melihat kesiapan belajar setiap anak gitu dalam berbagai materi dari matematika. Nah, kira-kira sudah terpikir nggak bagaimana caranya untuk mengukur kesiapan belajar tersebut? Sudah ada cara yang sudah terpikir sama Bu Yuli? Kira-kira caranya untuk mengukur ya Pak ya? Mungkin saya buat wawancara aja sih lisan. Kira-kira kalian tahu nggak dengan materi ini? Mungkin ada pertanyaan pemantik di awal pertemuan itu sehingga bisa dilihat mana yang kesiapannya sudah siap gitu. Iya, sudah baik dengan yang masih belum. Seperti itu. Nah, hal wawancara dengan pertanyaan pemantik. Berarti itu akan dilaksanakan misalnya minggu depan materinya geometri tadi. Bagian rotasi. Nah, itu akan dilaksanakannya kapan? Pembacaan kesiapan belajar tersebut, apakah di awal pembelajaran atau di minggu sebelumnya setelah beres kegiatan dicek atau seperti apa gitu? Saya sempat berpikir Pak untuk mengeceknya itu di awal pembelajaran, tetapi kan saya sulit untuk membagi siswanya ketika di awal ya Pak ya. Nah, kira-kira bagusnya seperti apa menurut Bu Yuli gitu? Mungkin di akhir pembelajaran apakah sudah bisa ya? Atau mungkin di awal kemudian siapa yang sudah paham dikelompokkan, saya dibagi dua dulu. Kemudian dari kelompok yang paham kita beri pertanyaan lagi, ayo dibagi lagi. Seperti itu Pak. Bu Yuli pinginnya seperti itu mungkin ya. Jadi karena mungkin kalau di akhir pembelajaran, misalkan di akhir sekarang minggu ini geometri tadi pencerminan, refleksi. Minggu depan rotasi. Pertukaran.
kalau misalkan di akhir pembelajaran refleksi, kemudian kita tanya dulu mengenai materi minggu depan, itu apakah bisa apa enggak gitu, kira-kira. Atau ya sudah minggu depan saja kita sediakan 30 menit atau 20 menit di awal untuk readiness kesiapan belajar tersebut itu. Kalau 30 menit di awal dalam pelajaran matematika mungkin sulit ya Pak ya, soalnya kan kebiasaannya molor. Yeah. Kebiasaannya Yeah. seperti itu. Jadi kan kita harus mengoptimalkan waktu. Betul. Mungkin seperti yang Pak Timbul pikirkan, saya mungkin bisa menangkap tuh Pak. Kayaknya bisa di akhir pembelajaran. Kita kasih informasi dulu di awal, mungkin dikasih kuisis atau apa, pertanyaan yang singkat-singkat. Pertanyaan pemantiknya itu. Pertanyaan pemantiknya untuk materi berikutnya, sehingga dari hasil survei itu kita bisa mengklasifikasi langsung setelah pembelajaran, dan untuk pelajaran berikutnya sudah terbentuk kelompok-kelompoknya. Jadi mungkin kalau seperti itu, apakah nanti waktunya akan cukup atau seperti apa nanti Bu Yuli mengatur waktu pembelajarannya dengan ya, matematika di SMK kan 4 jam ya? Enggak, 1 minggunya 4 jam. Nah, seperti apa nanti ininya apa? Pengaturan waktunya gitu. Khawatir nanti kan tadi itu molor, akhirnya malah ini nggak terlaksana, ini nggak selesai gitu. Iya. Yang pasti yang pertama untuk materi konsep yang akan diajarkan sebelumnya sudah di-share minggu sebelumnya. Kemudian agar bisa pembelajaran itu berjalan optimal gitu ya Pak ya, dengan berdasarkan kesiapan anak-anaknya itu, berarti pada minggu sebelumnya di pertemuan terakhir itu sudah menyiapkan kuis sehingga bisa terbagi kelompok-kelompoknya. Setelah itu setelah terbagi kelompoknya, saya bisa memberikan pertanyaan pemantik lagi tetapi mengarahkan. Jadi kan mengorientasi siswa pada pemahamannya. Gitu. Setelah itu kita coba diskusi lagi, kolaborasi lagi. Jadi mungkin bisa saja nanti kelompoknya akan terus berubah setiap minggu mungkin, atau bagaimana? Kalau menurut saya nggak terlalu berubah Pak. Nggak terlalu berubah. Iya. Gitu-gitu aja nanti anaknya atau gimana? Yang pasti saya harapkan mungkin kalau yang kelas tinggi itu nggak akan berubah Pak. Yang akan berubah ini yang di kelas menengah dan bawah. Yang pasti kalau seandainya setiap akhir pembelajaran itu kita evaluasi, kalau seandainya berlanjut seperti itu, harapan saya Pak, kelas yang menengah itu bisa meningkat. Jadi nggak ada di bawah terus. Kemudian kelas yang di atas itu kalau memang materinya sudah mumpuni, bisa membantu yang kelompok lainnya. Oh, jadi nanti setelah itu inginnya Bu Yuli ada pembelajaran teman sejawat. Di mana si kelompok yang tinggi ini akan disebar gitu. Atau bagaimana? Harapannya seperti itu. Nah, dengan harapan seperti itu, kemudian kita telah melaksanakan adanya observasi diferensiasi kemarin, apakah itu terwujud atau tidak? Menurut Bu Yuli sendiri? Menurut saya terwujud. Terwujudnya 100% atau berapa persen gitu? Atau memang terwujud tapi belum maksimal atau seperti apa? Terwujud belum maksimal Pak. Mungkin dari penyampaian saya yang kurang seperti itu Pak. Mungkin langkah-langkahnya itu harus sudah saya pikirkan strateginya di awal, sehingga nggak serabutan. Kemudian perlu ada waktu persiapan ya Pak ya, sebelum pembelajaran itu, sehingga saya sudah bisa menyiapkan materi kelas, kemudian strateginya seperti apa. Banyak ya tugas guru. Kalau dinikmati sedikit Pak, karena belum menikmati banyak Pak. Jadi poinnya tadi Bu Yuli ingin meningkatkan keaktifan siswa, kemudian ternyata diketahui bahwa dari hasil kita observasi bersama, yang kurang dari persiapan tersebut adalah kesiapan belajar siswa. Supaya dalam pembagian kelompoknya bisa lebih pas gitu. Jadi treatment dari Bu Yuli sendiri itu lebih enak gitu kepada tiap kelompok. Dengan tadi
langkah yang akan atau strategi yang akan dilakukannya adanya pembacaan kesiapan belajar siswa itu di akhir Di akhir materi pada saat akan berjumpa minggu depan. Jadi Bu Yuli sudah mengetahui itu. Nah, selain itu kira-kira ada strategi yang lain nggak yang sudah Bu Yuli pikirkan namun belum dilaksanakan seperti itu? Strategi lainnya. Nah, atau kita cukup kesiapan belajar dulu nanti satu-satu gitu. mungkin seperti itu aja dulu Pak. Jadinya saya bisa lebih fokus untuk belajarnya Pak. Karena memang melihat apa ya, dengan kurikulum baru ini diferensiasi buat saya kok masih agak rancu, masih bingung untuk menerapkannya bagaimana. Jadi mungkin langkah pertama yang harus saya matangkan dulu, bagaimana saya bisa mengelompokkan siswanya berdasarkan kesiapannya dulu. Itu mungkin yang saya fokusnya di situ dulu. Kalau Iya. misalkan kesiapan belajarnya sudah oke, kita mau melanjutkannya kemana? melanjutkannya di bagian ini Pak, proses. Diferensiasi proses maksudnya. Angge. Hmm. Apa namanya? Kesiapannya sudah oke, otomatis kan mereka itu sudah bisa kolaborasi dengan baik, sehingga nanti pada saat prosesnya yang baik ini nanti bisa menjadi acuan bagi teman-temannya. Atau apa namanya? Tutor sebaya gitu. Tutor sebaya. Jadi yang biasanya kan murid malu atau takut ya kalau tanya langsung sama saya gitu. Jadinya biar bisa teman-temannya yang ini dah yang mengajar. Seperti itu Pak. Oke. Jadi hari ini atau misalkan mau berapa lama ini kita menggali supaya Bu Yuli lebih memahami lebih saya sudah bisa nih untuk mengecek kesiapan belajar siswa kelas manapun. Kira-kira butuh berapa lama itu supaya kita berdiskusi lagi ada target waktu yang bisa kita capai. Kalau seandainya Pak ini memang pembelajaran yang efektif ya Pak ya, mungkin dalam waktu 1 bulan itu sudah 1 bulan ya. Sudah sip Pak. Tapi kan ini dibatasi sama UAS nih Pak sekarang. Ini kan bisa nanti berlanjut. Iya bisa berlanjut kurang lebih 1 bulan lah biar bisa mantap sekaligus bisa mencoba apa namanya strategi baru untuk mengaktifkan siswa dalam kesiapan belajar itu. 1 bulan ya. Jadi nanti mungkin setelah 1 bulan itu kita refleksikan kembali, kita cek kembali apakah strategi yang dipilih Bu Yuli itu bisa membaca seluruh kesiapan belajar siswa atau enggak. Mungkin seperti itu ya. Baik. Jadi mungkin apakah nanti kita bisa bertemu lagi 1 bulan ke depan atau dalam 1 bulan itu kita bisa ya berkomunikasi, ini saya sudah mengalami ini nih, gimana baiknya atau seperti apa gitu. Bisa. Saya butuh bantuan malahan ini Pak. Karena memang masih baru buat saya Pak. Jadinya pastinya saya butuh bantuannya, bukan Pak Timbul yang nyari, nanti saya kejar Pak Timbul. siap ya dikejar. Saya ada di ruang guru putra nanti. Jadi kita cek bulan depan ya. Bulan depan bagaimana target memahami mengenai pembacaan readiness dari kesiapan belajar siswa itu Bu Yuli benar-benar memahami dan bisa diterapkan pada strategi itu bisa Bu Yuli siasati pada berbagai kelas yang ada di sini gitu, bukan hanya kelas itu aja gitu. Mungkin kelas contohnya dulu ya. Iya, kelas contohnya dulu, setelah itu saya paham nih, saya ngerti nih ya. Ketika ngajar kelas lain, berarti kesiapan belajarnya tekniknya seperti ini, strateginya untuk membacanya seperti ini. Baru setelah itu melanjutkan ke tadi diferensiasi itu. Betul. Bagaimana di proses pembelajarannya kesiapan belajar siswa yang sudah diketahui tersebut bisa membuat pembelajaran itu lebih hidup dan lebih berkena gitu ke anak-anak. Iya. Kira-kira apa cukup atau bagaimana perasaan Bu Yuli setelah kita ngobrol hari ini, setelah pasca observasi? Setelah pasca observasi, saya dapat pandangan baru ya Pak ya. Paling tidak saya punya target baru apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas. Gitu. Dengan tadi yaitu dengan melihat kesiapan belajar siswa, kemudian saya akan mencoba untuk melakukan penerapan yang pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga siswa bisa aktif di kelas, kemudian
menjadikan pembelajarannya itu tidak membosankan Iya. atau jadi takut atau Iya. apa. Apalagi matematika. Betul, Bapak. Baik Yuli, diskusinya menarik ini. Terima kasih kita sudah saling berdiskusi. Saya juga mendapatkan feedback dari Bu Yuli gitu kan, bagaimana pada intinya kan bukan diferensiasinya, bukan di proses bagaimana, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan murid itu dengan melihat adanya kesiapan belajar dan minat belajar siswa tadi. Kalau muridnya merasa kebutuhannya terpenuhi atau merasa kebutuhannya akan dipenuhi, dia akan lebih aware terhadap pembelajaran. Itu yang saya tangkap hari ini dari Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktunya. Iya, Pak. Demikian diskusi kami dalam kegiatan pasca observasi di aksi nyata modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.